Halo, salam Indonesia. Hari-hari ini kita sedikit bisa tenang karena sudah ada kepastian biaya tertinggi tes cepat corona atau rapid test virus corona 19 ini, yakni paling banyak Rp150.000. Ini berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.002.1 Romawi /2875/2020. Tidak boleh lagi ada pihak yang memungut biaya lebih tinggi dari Rp150.000. Ya, jangan lagi seperti sebelumnya, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Ini benar-benar menyedot uang rakyat. Ya, nah, pertanyaan kita sekarang, sampai kapan rapid test ini dilakukan? Nah, ada kepastian. Padahal rapid test ini kita tahu hanya formalitas dan khusus untuk penumpang moda transportasi udara. Ya, berlakunya hanya 3 hari, 1 minggu, 10 hari atau 2 minggu. Nggak bisa menjamin ini bahwa yang bersangkutan yang memiliki hasil tes negatif COVID, ternyata dia tidak bakal terinfeksi dalam waktu berlakunya selembar kertas yang bernama surat keterangan dari pihak yang mengetes itu. Nggak ada yang menjamin itu. Makanya nggak ada gunanya, karena 5 menit saja setelah dia menerima hasil tesnya negatif, dia berinteraksi dengan sumber virus corona, masuk dia dalam tubuhnya terinfeksi. Jangan perlu lama-lama sampai 2 minggu. Gitu. Ya. Yang kedua, bahwa ini para penumpang negatif hasil tesnya, ya. Dia ke bandara. Di bandara dia termoscan ya, diukur suhunya. Kalau melampaui ambang batas suhu tubuh yang sehat, maka dia nggak bisa jalan. Pasti dia tidak boleh masuk pesawat. Padahal hasil tesnya negatif. Ini artinya kan tidak ada gunanya hasil tes negatif itu kalau berikutnya kemudian harus pakai termoscan untuk mengukur suhu tubuhnya sebelum yang bersangkutan masuk di dalam pesawat. Jadi lebih bagus barangkali gunakan saja termoscan. Ini bisa mengukur secara cepat gitu. Baru kemudian jaga diri, jangan bersentuhan dengan orang lain, jangan dekat-dekatan gitu. Dan semua kendaraan tempatnya dia menumpang itu harus disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasuki para penumpang. Begitu kira-kira. Nah, pertanyaan yang lebih kritis lagi, mengapa yang harus ada rapid test negatifnya hanyalah penumpang pesawat udara? Kenapa bukan penumpang transportasi publik lainnya seperti bus dan kereta api? Kenapa? Padahal belum tentu penumpang pesawat udara lebih potensial memiliki atau menyebarkan atau tertular virus corona dibanding dengan pengguna transportasi publik lainnya seperti bus dan kereta api itu. Di sini loh, di bus dan kereta api ini sekarang sudah mulai berjubel nih. Nah, ini artinya bahwa sudah ada diskriminasi masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Di pesawat dicurigai dia sakit atau mau menyebarkan virus penyakit. Di kendaraan lainnya, di bus dan kereta tidak dicurigai. Padahal ini lebih banyak ini setiap hari ketimbang penumpang pesawat udara. Saya lagi ini sudah diskriminasi namanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini akibat dari kolaborasi antara penyedia alat tes kesehatan dengan pengelola pesawat udara dan bandara-bandara yang ada di Indonesia. Kenapa tidak sekalian dengan melakukan rapid test massal seluruh Indonesia? Jadi sehingga orang bepergian nggak perlu dites lagi. Dan itu kewajiban pemerintah untuk mengetahui kondisi masyarakatnya secara cepat. Di beberapa negara lain kan sudah melakukan itu juga. Di Indonesia harusnya melakukan itu juga. Atau sekalian tes yang lebih mendalam, swab test. Itu yang berkepastian. Meskipun hasil tes
swab sekarang misalnya oke, negatif. Belum tentu tes berikutnya negatif, mungkin positif. Jadi semua alat tes ini sebetulnya masih secara relatif diragukan. Apalagi alat tesnya masih berbeda kualitasnya antara satu alat tes dan alat tes yang lain. Dan sebagian pihak sudah meragukan kualitas ini. Jadi catatan saya, hentikan rapid test ini, berikan kepastian pada masyarakat. Kalau mau lakukan rapid test, massal saja, masif seluruh Indonesia. Nah, apakah bisa dilakukan secara massal? Saya kira bisa kalau mau. Anggaran pemerintah ini digelontorkan untuk sektor kesehatan ini sebetulnya 85 triliun, ya. Yang digunakan baru 1,5%. Makanya Pak Jokowi marah. Sekarang siapa sebetulnya yang menahan ini? Tidak tergelontornya uang atau anggaran COVID ini. Apakah Kementerian Sektoral ataukah Kementerian Keuangan? Nanti dievaluasi secara khusus ini. Konon Menteri Keuangan kita sekarang ini Sri Mulyani super ketat dalam menggelontorkan anggaran. Padahal pada saat yang sama ketika mengetatkan anggaran, padahal masyarakat harus dilayani, itu artinya Anda melanggar undang-undang, Anda maladministrasi. Tidak menjalankan undang-undang atau kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sudah ada fasilitasnya. Itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Pak Jokowi sudah memberikan fasilitas untuk itu. Para menterinya nampaknya banyak yang membangkang atau tidak sedikit yang membangkang. Diam-diam membangkang. Bagaimana bisa dikatakan dia membangkang? Mereka sendiri ternyata menahan anggaran untuk memberikan pelayanan yang efektif pada masyarakat, yang baik pada masyarakat. Akhirnya pihak swasta atau para pebisnis memanfaatkan keadaan ini. Jangan-jangan nih Menteri Keuangan kerjasama dengan para pebisnis alat kesehatan. Harusnya kan ditanggulangi nih oleh pemerintah ini. Masa orang mau jalankan aktivitasnya sehari-hari, menyeberang dari satu pulau ke pulau lain, dari satu tempat ke tempat lain, ternyata harus dipungut biaya tambahan lagi. Kan tidak ada dalam undang-undang penerbangan untuk memungut biaya tambahan. Ini temporer. Dan sekali lagi anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Hal yang tidak kalah pentingnya juga ya, dengan pengetatan anggaran dari para pejabat yang berwenang yang terkait, apakah Menteri Teknis atau Menteri Keuangan, yang jadi korbankan pelayan publik yang terkait. Siapa? Tenaga medis. Coba tanya tenaga medis yang memberikan pelayanan khusus untuk kesehatan COVID ini atau di era COVID ini. Coba tanya, mereka sudah memperoleh insentif atau belum nih? Saya dengar, ini hanya belum disampaikan secara terbuka oleh mereka yang mengalami itu, yang berhak untuk itu, para tenaga medis itu. Saya ini memperoleh masukan nih ya, mudah-mudahan salah masukan ini, tapi insya Allah tidak, karena valid dari jaringan yang terpercaya. Menyatakan, nah, ini tenaga medis itu insentifnya belum dibayar kok. Bayangkan orang yang memberikan pelayanan di front terdepan untuk memastikan masyarakat itu bebas dari corona atau bisa diselamatkan nyawanya atau bisa disehatkan kembali. Ternyata mereka sendiri tidak diperhatikan. Kan aneh ini. Maaf Menteri Keuangan, tolong tuh perhatikan aspirasi seperti itu. Untuk kalangan buruh yang di PHK, siapa yang jamin nih sekarang? Apakah sudah digelontorkan jaminan sosial untuk kalangan buruh? Banyak loh yang di PHK sekarang ini. Datanya berbeda-beda. Dari BPJS Ketenagakerjaan sekitar 300 ribuan yang di PHK. Dari asosiasi-asosiasi tertentu bahkan menyebut sampai 2 jutaan lebih. Mereka siapa yang tanggulangi nih? Kan nggak ada. Kalau tiada bantuan sosial dari pemerintah, mereka pasti akan kesulitan, akan menjadi beban sosial tersendiri di masyarakat kita. Tolong jawab itu, baru mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Salam Indonesia.